Terima kasih. Jadi belakangan ini kita merasa bahwa bangsa ini terpuruk dalam soal penegakan hukum. Kita merasa begitu banyak penegak hukum, pejabat, aparat yang bisa disogok, bisa disuap untuk kepentingan-kepentingan mereka yang berperkara. Karena itu kadang-kadang kita merasa negeri ini tidak akan kemana-mana. Hukum hanya bagi mereka yang punya uang. Rasa keadilan diinjak-injak. Tapi kali ini saya ingin mengajak Anda untuk optimistis. Karena masih ada orang yang punya hati nurani. Masih ada orang yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan tokoh itu akan kita undang tampil di Kikendi. Tapi sebelum itu, mari kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Memperberat hukuman para koruptor yang semua divonis ringan seakan meniupkan angin segar di alam penegakan hukum Indonesia, terlebih pada kasus-kasus korupsi. Tak hanya koruptor, bandar dan pengedar narkoba pun dibuatnya kecut dengan hukuman yang jauh lebih berat. Kiranya kita tak akan lupa banyak kasus hukum di negeri ini yang mengundang perhatian besar masyarakat. Mulai dari kasus penembakan misterius di Orde Baru, hingga kasus insiden Dili. Dari kasus mantan Presiden Soeharto yang tak kunjung selesai, hingga akhir hayat sang presiden. Sampai kasus nenek Rusminah yang dituduh mencuri piring. Juga yang tak kalah rumit, dari kasus pembunuhan wartawan Udin, hingga kasus pembunuhan aktivis hak asasi. Siapakah penegak hukum pemilik nyali besar di balik kasus-kasus yang tak remeh itu? Mari kita sambut Artijo Alkostar. Pak Artijo, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Artijo, Ya. pertanyaan pertama sederhana sekali. Ya. Apakah Anda tidak takut mati? Oh, tidak boleh takut mati kalau membela keadilan dan kebenaran. Tidak boleh itu. Ancaman apapun itu tidak boleh dihindari. Itu konsekuensi daripada pekerjaan. Ya. Pekerjaan hakim, ya. Pekerjaan pengacara, apa saja. Jadi Anda tidak takut mati? Tidak takut mati. Baik, katakanlah Anda tidak takut mati. Ya. Tapi apakah terpikirkan bahwa kalau Anda mati, Ya. saya tidak mendoakan loh ya. Kalau Anda mati, Ya. kan ada keluarga orang-orang yang Anda cintai yang akan kehilangan Anda. Apakah itu tidak terpikirkan? Oh, tidak. Begini. Kalau diancam orang itu tidak boleh surut ya. Begini ada filsafat itu di Madura. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Artinya? Lebih baik mati daripada dipermalukan orang. Jadi harga diri ini Ya, penting sekali untuk diperjuangkan ya. perjuangkan. Walaupun nyawa adalah taruhannya. Iya, apalagi membela keadilan. Itu kan amanah. Pertanyaan ini saya ajukan berkaitan dengan jabatan Anda sekarang. Ya. Sebagai Hakim Agung. Ya. Dan keputusan-keputusan yang belakangan ini Anda ambil yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Atau siapa itu, Bung Andi? Karena banyak yang menganggap apa yang Anda putuskan berlebihan, terlalu berat. Tapi di lain sisi ada yang juga menganggap itulah Anda mewakili rasa keadilan masyarakat. Tapi tetap saja saya melihat ada kemungkinan Anda dibunuh. Dibunuh. Karena kita tahu dulu ada hakim
Ya. yang menangani perkara di zaman Orde Baru Iya. yang kemudian mati ditembak Oh, mati hakim. hakim. Iya. Saya lihat Anda sudah mulai takut ini ya. Anda. Kemudian kita juga ingat ada seorang tokoh yang dikagumi banyak orang, Ya. dianggap lurus, Ya. tegas, namanya Baharudin Lopa. Kematiannya dianggap misterius. Misterius. Ya. Ada rumors bahwa dia juga diracun. Diracun. Udah mulai takut? Enggak. Oh, enggak. Baik. Sampai di sini apa komentar Anda? Ya begini, dulu ada di Hakim Agung Pak Syafsuddin ya. Pernah saya mengadili dulu tokoh Orde Baru ya, dengan beliau ini lalu ditembak itu. Betul. Ditembak lalu kolega saya itu ngajak saya minta dikawal. Iya. Dikawal. Partijo ini gawat ini, kita perlu dikawalin. Iya. Oh enggak, saya bilang saya tidak punya uang untuk membayar pengawal. Yang kedua saya bilang kalau menembak saya tidak perlu jauh mencari saya. Saya tiap hari naik bajai di dekat Mahkamah Agung itu. Oh gitu. Lewat Iya. mana itu ya? Apanya? jadi tidak perlu sulit mencari saya kalau menembak saya. Jadi keinginan untuk menyewa pengawal waktu Iya. itu menurut Anda Ya, terlalu berlebihan? Berlebihan, iya. Kalau kita benar ini malaikat sudah mengawal kita. Baik, tadi Anda mempertanyakan soal keputusan-keputusan Anda yang dianggap atau dinilai oleh sebagian masyarakat kontroversial. Kontroversial. Terakhir berkaitan dengan kasus mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, Angelina Sondah. Iya. Angelina diputus atau dijatuhi hukuman 4,5 tahun, tapi ketika dia kasasi, Anda memutuskan 12 tahun. Ini sesuatu yang jarang terjadi. Enggak, itu sesuai dengan hukum, Bung Andi. Banyak orang terkejut, Iya. bahkan nyaris 3 kali lipat dari hukuman sebelumnya. Iya. Pertama tentu, walaupun mungkin Anda sudah beberapa kali menjelaskan di berbagai media massa, tapi di depan penonton Kick Andy dan penonton juga di rumah, bisakah Anda jelaskan secara sederhana apa saja yang mendasari keputusan Anda dan majelis hakim waktu itu di Mahkamah Agung memutuskan penjatuhan hukuman maksimal sampai 12 tahun? Ya, hakim tentu dalam memutus perkara itu harus ada dasar hukumnya, harus jelas. Pertama adalah pasal harus merujuk pada dasar pemidanaan. Kedua adalah harus merujuk pada dasar putusan. Ya, juga harus dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Jadi itu diatur dalam pasal 197 KUHP. Jadi sudah jelas itu, Bung Andi. Jadi mesti ada legal reasoning, pertimbangan hukum. Karena masyarakat meskipun tidak tahu hukum itu punya common sense, akal sehat. Jadi di atas hukum itu ada hukum, itu kepantasan. Kepantasan, itu common sense. Jadi hakim itu harus memutus perkara itu harus merujuk kepada puncak kearifan. Puncak kearifan itu adalah satu hal yang di dunia internasional dikenal dengan the golden rule, akal semesta. Jadi kalau itu akal itu sudah mencapai titik atas, semua orang akan menerima itu namanya. Itulah common sense ya. Itulah the golden rule. Jadi itu pertimbangan utama yang Anda dan teman-teman di Mahkamah Agung pakai? Iya. Jadi memutus perkara dengan begitu itu tidak harus hanya hak asasi terdakwa, tapi juga hak asasi rakyat. Apalagi korupsi ini kan merampas hak-hak strategis rakyat. Rakyat yang harusnya hidup sejahtera, mendapat pendidikan yang baik ya. Karena dibajak di tengah jalan oleh koruptor ini, ada sebagian itu kemiskinan, menjadi miskin gitu. Inilah saya kira yang harus dipertimbangkan juga oleh hakim dalam memutus perkara korupsi itu. Nanti saya akan pertanyakan juga, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi hukuman yang sudah dijatuhkan di pengadilan di bawahnya. Nanti saya akan tanya. Tapi kali ini saya lebih tertarik untuk bertanya lebih dulu mengenai keputusan Anda terhadap Angelina Sondah. Walaupun Anda tadi sudah menjelaskan, tapi
ada satu pertanyaan yang juga beredar. Apakah hakim-hakim di dalam majelis hakim yang menangani perkara Angelina Sonda tidak punya rasa kemanusiaan untuk mempertimbangkan bahwa dengan keputusan 12 tahun terhadap Angelina Sonda, ada seorang anak di bawah 5 tahun yang sudah kehilangan ayahnya dan kini harus menunggu ibunya selama 12 tahun. Adakah pertimbangan itu juga ada di dalam majelis hakim? Oh tidak, hakim itu tidak boleh mempertimbangkan hal seperti itu. Jadi hakim itu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang berhubungan dengan perbuatannya dia. Hak asasi itu dalam hal ini korupsi itu adalah victim, korban daripada korupsi itulah negara. Negara adalah rakyat. Itulah yang harus dipertimbangkan. Jadi dengan demikian pertimbangan kepada korban korupsi ini, korban para koruptor ini adalah rakyat. Saya kan sering melihat, terutama dalam liputan televisi, terdakwa yang menangis terseduh-seduh, bahkan kadang meraung-raung. Anda sendiri pernah nggak menyaksikan hal semacam itu? Enggak, kalau soal terdakwa itu mesti cari alasan. Sakit, itu biasa terdakwa begitu. Terdakwa itu mencari pembenaran itu. Baik, tapi pertanyaan saya, Anda pernah nggak melihat adegan-adegan semacam itu? Iya, lihat juga di televisi juga ada. Nah, apakah dalam keputusan Anda hal semacam itu tidak menjadi pertimbangan? Enggak, itu kalau terdakwa itu mesti itu sering mengeluarkan seperti air mata buaya keluar air matanya. Gitu. Kalau orang kemudian menuduh atau menganggap menilai Anda hakim yang kaku, hakim yang hanya berlandaskan hukum, hakim yang tidak punya hati nurani, tidak punya peri kemanusiaan. Apa komentar Anda? Enggak, justru saya harus lebih banyak memberikan perhatian pada peri kemanusiaan kepada rakyat. Bukan kepada koruptor. Kalau koruptor itu harus dihukum. Tapi pertimbangan lain yang Anda pakai apa lagi untuk menentukan bahwa hukuman dia harus maksimal? Ya, artinya begini. Jadi perhukuman maksimal itu ada berdasarkan hukum. Kalau di korupsi itu ada dasarnya jelas. Yaitu istilahnya sebanyak-banyaknya yang diperoleh oleh koruptor itu. Jadi bukan yang dinikmati. Iya. Bisa aja yang dikorupsi itu sudah diserahkan kepada orang lain. Serahkan pada istrinya, pada anaknya. Tapi terminologi hukum di pengadilan itu sebanyak-banyak yang diperoleh. Itu yang istilah di masyarakat itu memiskinkan itu. Itu tidak dikenal dalam dunia pengadilan. Dunia pengadilan dan mengenalnya adalah harus mengembalikan uang sebanyak-banyaknya yang diperoleh. Pasal jadi 18. Kalau saya korupsi 1 miliar, saya hanya pakai 100 juta, lainnya saya bagi kepada istri, kepada pacar-pacar gelap saya. Ya tetap itu Bung Andi yang bertanggung jawab. Oke, jadi Anda akan usut sampai harta yang saya bagikan kepada siapa saja? Iya, yang diperoleh itu. Beberapa waktu yang lalu Anda kembali membuat gaduh Republik ini. Gaduh? Iya. Enggak lah. Anda membuat gaduh ketika memutus atau menjatuhi hukuman 10 bulan bagi 3 dokter. Yang dianggap atau dituduh melakukan malpraktek. Dokter itu dari Manado. Dan semua dokter marah kepada Anda. Tapi sebelum Anda jawab, mengapa Anda sampai memutuskan mereka bersalah, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick and Go. Saya dengar dokter-dokter bilang sekarang kalau ada pasien yang seperti itu, ya emboli kalau nggak salah, sebaiknya jangan ditangani. Nanti kita ketemu lagi yang namanya Artijo Alkostar. Lebih baik biarkan pasien meninggal. Anda memikirkan nggak hal itu? Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Pak Artijo, baru-baru ini di Manado ada 3 dokter yang dituduh melakukan malpraktek. Di pengadilan negeri mereka dibebaskan. Ketika kasasi masuk ke Mahkamah Agung,
Anda putuskan ketiga dokter itu bersalah dan dijatuhi hukuman 10 bulan. Ya. Keputusan Anda ini menimbulkan kontroversi. Para dokter marah karena dianggap Anda tidak punya kompetensi untuk menilai apakah yang dilakukan oleh 3 dokter itu benar atau salah. Ya. Boleh tahu mengapa sampai Anda mengambil keputusan untuk menjatuhi hukuman mereka 10 bulan? Ya, jadi negara kita ini negara hukum, ya. Jadi siapa yang melanggar hukum itu harus dipidana. Jadi jangankan dokter, hakim aja kalau salah itu harus dihukum. Termasuk Hakim Agung ya? Iya, termasuk Hakim Agung kalau salah. Jadi hakim itu seperti saya sering katakan, ya, sering katakan kepada keluarga saya, ya saya ini di dunia ini ada sebagai Hakim Agung, tapi di akhirat itu calon terdakwa semua orang itu. Ya. Jadi pertimbangan saya, kalau sudah seseorang itu memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum, siapapun juga dia, itu harus dipidana. Jadi tidak ada anunya. Kalau pengadilan etik itu sanksinya etik, kode etik itu. Tapi kalau pidana itu lain, sudah masuk kepada ranah hukum. Itu yang harus dipidana. Jadi di negara kita ini tidak boleh ada orang yang profesi apapun yang menempatkan dirinya itu di atas hukum, tidak boleh. Tidak boleh. Para dokter yang menggugat atau yang marah pada keputusan Anda mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dokter-dokter yang melakukan aborsi, ya, korupsi itu dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam konteks malpraktek di Manado, dampak yang ditimbulkan dari apa yang Anda putuskan di Mahkamah Agung waktu itu, saya dengar dokter-dokter bilang sekarang kalau ada pasien yang seperti itu, ya, emboli kalau nggak salah, yang kemungkinan hidupnya 5-10%, sebaiknya jangan ditangani. Nanti kita ketemu lagi yang namanya Artijo Alkostar. Lebih baik biarkan pasien meninggal saja. Anda memikirkan nggak hal itu? Tidak begitu. Jadi setiap profesi itu punya tanggung jawab sesuai dengan predikatnya. Ya. Jadi hakim harus mengadili, polisi harus menyidik, jaksa harus menuntut. Jadi profesi apapun, ya, termasuk profesi dokter. Jadi dia ada kewajiban, ada hak dan kewajibannya. Jadi sampai detik ini, Anda masih menganggap keputusan yang Anda ambil terhadap 3 dokter itu benar? Sangat yakin, hakul yakin. Ada pendapat yang mengatakan, Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih berat daripada pengadilan di bawahnya. Mereka yang berpendapat seperti ini mengacu pada hukum yang berlaku di Amerika katanya, atau Inggris. Saya tidak ngecek kembali. Tapi saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah hal itu menurut Anda benar? Oh, tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak benar. Jadi kasasi itu kan alasannya salah menerapkan hukum, melampaui batas kewenangannya. Jadi kalau salah menerapkan hukum itu harus diluruskan. Itu kontrolnya ada di legal reasoning, pertimbangan-pertimbangan. Hakim itu benar enggak pertimbangan, menimbang. Itu kalau putusannya itu tidak benar, itu harus diluruskan, itu kelihatan sekali. Sebagai manusia, ketika Anda menjatuhkan keputusan yang kemudian membuat gaduh negara kita, di masyarakat, adakah kemudian Anda mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah keputusan ini memang baik dan tidak baik, atau itu tidak mengganggu Anda? Sama sekali tidak mengganggu. Jadi hakim ya. Anda bisa tidur nyenyak? Saya harus tidur nyenyak saya. Jadi hakim itu tidak boleh memutus dengan perasaan ragu-ragu, tidak boleh. Itu harus yakin betul ya. Yakin betul. Jadi ketika Anda tahu bahwa keputusan Anda itu menimbulkan riuh rendah di masyarakat, biasanya apa yang Anda lakukan? Oh tidak apa, saya nyenyak aja tidur, saya tidak ada. Pernahkah istri dan keluarga Anda mempertanyakan keputusan Anda? Oh enggak pernah itu Bu Andi. Jadi saya sudah memberitahukan pada keluarga saya bahwa yang keluarga saya itu, termasuk ponakan-ponakan saya, itu yang famili Anda itu adalah Artijo, Hakim Agungnya bukan. Hakim Agungnya bukan. Jadi Hakim Agung, jabatan Hakim Agung itu kan artefak ya. Artefak itu satu yang melekat ya. Itu tidak masuk dalam diri saya. Setelah ini saya akan bertanya soal suap menyuap.
bukan ibu menyuap bayinya ya. Ya. Tapi bagaimana banyaknya aparat penegak hukum Ya. yang mudah disuap. Yes. Baik, tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Jadi kalau dalam hukum pidana, kalau orang itu punya jabatan itu harus ditambah 1/3 sebetulnya hukumannya. Jadi kalau pejabat, sifat kejahatannya itu lebih besar daripada orang yang tidak punya jabatan. Itu harus diperberat. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Pak Artijo, Ya. dalam perjalanan karir Anda, Ya. Anda pernah menyuap nggak? Penyuap tidak, jelas dari mana itu penyuap. Bisa aja waktu Anda jadi pengacara dulu. Oh enggak pernah saya, enggak pernah. Kalau disuap, Disuap enggak pernah juga. Kalau dicoba disuap ya bisa aja tidak orang. kalau ada orang yang mencoba untuk menyuap Anda, kira-kira apa yang akan Anda katakan kepada orang itu? Pernah saya ancam. Dulu ya, waktu saya masuk ke Mahkamah Agung kan tahun 2000 ya. Itu ada orang masuk dengan saya ke tempat saya, ya, seolah-olah dia pengusaha, saya langsung usir keluar. Pernah ada orang juga ngirim surat kepada saya, fotokopi cek. Gitu. Katanya, Pak Artijo nomor berapa nomor rekeningnya Pak Artijo. Saya balas surat itu dengan marah. Saya terhina dengan surat saudara itu. Jangan diteruskan lagi, nanti bisa menjadi masalah, usurannya lain, saya bilang. Anda Ya. ngomong begitu? Iya, di surat itu. Lain kali kasih nomor rekening saya saja. Tidak ada yang berani. Anda menolak suap apa berarti Anda kaya raya? Hah? Oh, enggak ada. Saya waktu masuk Hakim Agung, saya kira tahun 2000 itu, saya kira media Indonesia pernah memberitakan saya calon hakim yang paling miskin dulu. Anda dengan bajai warna merah. Iya dulu Itu ya. mobil pribadi Anda itu? Karena belum dapat mobil dulu bukan dia. Jadi saya dengan bajai dari Mahkamah Agung, saya dulu menyewa di Kuitang ya. Belakang bengkel itu di Kuitang. Dan Anda naik bajai ke kantor? Iya, pulang pergi saya naik bajai. Boleh tahu gaji Anda berapa sih kok kelihatannya Anda sombong sekali? Iya, itu saya tidak tahu, lupa saya hubungan dia. Jumlahnya itu gaji saya. Saking banyaknya atau saking cepat habisnya? Coba. Saya kira yang kedua itu aja. Baik, selain penghasilan sebagai hakim agung, ada pendapatan di luar itu? Oh nggak boleh. Apa cukup gaji Anda untuk hidup? Ya kita ini kan ukurannya kan muremas saya itu, saya bekerja di Mahkamah Agung ini kan bukan untuk mencari fasilitas. Saya akan berkhidmat di Mahkamah Agung ini, akan menghabiskan sebagian usia saya itu untuk menegakkan keadilan, itu aja. Jadi kalau ada fasilitas saya pergunakan, kalau tidak ada ya saya tidak pernah komplain dulu. Baik, sebelum saya tanya lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal lebih jauh Pak Artijo dengan melihat perjalanan karirnya berikut ini. Artijo Alkostar dilahirkan oleh pasangan sederhana berdarah Sumeneb Madura, Durah, dan Mihakib. Pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur pada 22 Mei 66 tahun yang lalu ini, sebelum menjabat sebagai Hakim Agung, aktif sebagai advokat dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta. Beberapa kasus penting pernah ia tangani saat ia menjadi advokat. Di antaranya sebagai anggota tim pembela insiden Santa Cruz di Dili, Timor Timur tahun 1992. Yang intensif itu memang lawyernya 3, antara Pak Artijo Alkostar, saya sendiri dengan ada dari Ikadin Dumius Atok, Paramata Bua. Pak Artijo di sana cukup menunjukkan jati dirinya bahwa dia sebagai orang yang memang advokat yang lurus, artinya lurus dengan koridor hukum dan dalam tanda petik cuek dengan kemungkinan intimidasi yang ada di sana melalui jaringan-jaringan yang mungkin tidak resmi, intel lewat
sopir taksi, lewat penjaga hotel, resepsionis yang selalu terkesan memang memata-matai kita. Jadi ya mungkin sebagai daripada teror untuk membatasi atau bahkan kalau bisa menghentikan tindakan pemilihannya. Selain pernah menjabat sebagai Direktur LBH Yogyakarta periode tahun 1983 hingga 1989, Artijo juga pernah bekerja di Human Rights Watch Divisi Asia di New York selama 2 tahun. Artijo juga menjadi ketua tim pembela untuk gugatan terhadap Kapolri untuk kasus pelarungan darah wartawan harian Bernas, Fuad M. Syafruddin. Di tahun 2000, Artijo mendirikan kantor pengacara yang ia namakan Artijo Alkostar and Associates. Meski di tahun yang sama, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 1976 ini harus menutup kantor hukumnya karena ia terpilih sebagai Hakim Agung. Saat diangkat menjadi Hakim Agung, ia melaporkan kekayaan berupa rumah berukuran 54 meter persegi di atas tanah seluas 200 meter persegi di Jalan Cerme, Perum Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Sebagai Ketua Kamar Pidana di Mahkamah Agung RI, kesederhanaan dan kejujuran telah menepanya menjadi sosok bernyali untuk memutuskan perkara besar. Kalau melihat rumah Anda tadi dengan jabatan Anda, agak jomplang ya Pak. Karena kita tahu banyak sekali penegak hukum yang rumahnya mewah-mewah. Ya, bahkan orang kadang-kadang menakar-nakar berapa gajinya sehingga rumahnya bisa semewah itu, hartanya bisa sebanyak itu. Tapi kita nggak ke sana dulu. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan mereka-mereka yang menjadi pemimpin politik, kalau melakukan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Mengapa begitu ya? Iya, asas hukum pidana begitu bukan dia. Jadi kalau dalam hukum pidana itu kalau orang itu punya jabatan itu harus ditambah 1/3 sebetulnya hukumannya. Jadi kalau pejabat. Karena apa? Dia adalah menyalahi amanah yang diberikan oleh rakyat. Dia adalah punya kesempatan untuk mengeruk kekayaan itu kan. Punya kewenangan dia. Jadi untuk itu saya kira pengkhianatannya menurut saya sifat kejahatannya itu lebih besar daripada orang yang tidak punya jabatan. Itu harus diperberat itu. Termasuk Anda menekankan beberapa kali tentang pejabat di perpajakan. Jadi pejabat pajak. Ya. Anda bilang kalau dia melakukan korupsi hukumannya harus lebih berat. Iya. Dasarnya apa lagi nih? Ya itu uang rakyat Pak Budi. Jadi jantung negara, penerimaan negara ini kan dari pajak kan. Bayangkan saja kalau pajak itu lalu dikorupsi oleh pejabat pajak sendiri. Ini kan mengkhianati rakyat. Baik. Di sini ada Bang Buyung Nasution. Kalau saya lihat tadi di foto-foto yang sudah mulai buram, Anda tampak bersama Pak Artijo. Artinya hubungan Anda cukup lama ini ya? 40 tahun lah lebih. 40 tahun. Ya. Di mata seorang Buyung Nasution, Artijo ini sosok yang seperti apa sih? Beliau ini dulu manusia langka menurut saya. Langka karena pertama kesederhanaannya, kedua kejujurannya, dia lurus-lurus saja, nggak neko-neko, dan pemberani. Dan itu yang membuat saya amat terkesan pada beliau sejak saya kenal tahun 70-an. Pada waktu dia masih mahasiswa. Oh, jadi dari mahasiswa sifat-sifatnya udah seperti ini? Dan ikut dengan saya sejak tahun 70-an itulah. Berdiri LBH, kemudian kita dirikan LBH Jogja bersama-sama beliau. Saya dengar dulu Anda mempercayakan LBH Jogja kepada Pak Artijo. Betul. Atas dasar apa waktu itu? Karena saya katakan tadi, saya temukan manusia yang langka seperti dia. Kejujurannya, kesederhanaannya, lurus, hatinya bersih, dan nggak ngomong pun juga, kalau nggak ditanya nggak ngomong dia itu, diam aja. Langka kan orang begitu. Banyak keputusan Pak Artijo yang kemudian dinilai kontroversial ya. Anda juga pasti mengikuti. Di mata Anda keputusan-keputusan itu cocok dengan pandangan Anda atau ada perbedaan antara Anda dan Pak Artijo?
umumnya cocok. Tapi tentu ada satu dua yang berbeda saya. Misalnya, Dan saya mengerti perbedaannya sekarang setelah mendengar langsung ya tadi percakapan dengan menarik. Apa itu Pak Andi. misalnya? Begini ya, beliau ini melihat hukum atau hukuman itu puncak kearifan. Bagi saya tidak cukup. Di samping kearifan ada hati nurani. Hati nurani yang hidup. Bukan pada diri kita saja, juga pada masyarakat. Nah, jadi bagi saya hukum itu sebenarnya dan hukuman manifestasi daripada hati nurani kita di dalam merespons tuntutan keadilan dan kebenaran. Yang kita tuju sudah benar tadi Pak Artijo. Kebenaran dan keadilan. Untuk itu kita tidak takut menghadapi siapapun. Itu benar. Ya, dan saya bangga pada salah satu universitas seperti itu. Baik. Itu yang mungkin oleh Pak Artijo dibilang common sense ya. Ya. Adakah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Artijo untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan? Ya, harapan saya dan doa saya tentu juga Artijo ini akan tetap seperti Artijo selama ini. Ya, tetap tegar, ya, menegakkan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, tapi tidak hanya dengan kearifan dalam arti akal sehat kita, common sense, tapi juga hati nurani yang hidup di dalam masyarakat. Pak Artijo, pada saat terjadi pembantaian di Santa Cruz, Dili, ya di kuburan, Anda termasuk pembela aktivis, ya, yang mendukung atau pendukung dari Sanana Gusmao. Padahal itu melawan pemerintahan kita. Iya, betul. Nah, saya akan tanya, karena katanya sempat sampai ada ninja yang dikirim untuk membunuh. Iya. Membunuh siapa? Rencana membunuh saya. Malamnya, saya lagi tidur, TV masih nyala, terdengarlah suara itu. Grok, grok, grok. Saya langsung otomatis membuka jendela. Jangan-jangan ninja. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Pak Artijo, Ya. dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan kalau ada yang mau meneror Anda, maka dia salah alamat. Betul ya. Betul. Pengertiannya apa itu? Sejak pengacara dulu ya, pengacara jalanan, saya bukan pengacara gedongan. Waktu saya membela pembunuhan misterius yang Bang Buyung juga menangani itu. Petrus. Petrus. Orde Baru ini Ya, ya? Orde Baru itu. Itu dia kirim surat sama saya, surat kaleng. Dia itu siapa? Ya enggak tahu namanya siapa, misterius. Isinya? Isinya begini, Artijo, kamu jangan sok pahlawan. Pembunuh misterius datang ke tempat tidur Anda setiap malam. Kalau perempuan kita terima aja. Sebagian orang waktu itu juga setuju loh, karena setelah ada Petrus, relatif kejahatan menurun, orang lebih merasa aman. Nah itu kan harusnya bagus. Itu sementara aja. Ini kan saya pernah dikritik gitu oleh lawyer waktu saya bekerja di Human Rights Watch di New York. Kenapa? Jadi kritiknya begini, Artijo, itu penembakan misterius itu kan untuk mengalihkan perhatian katanya. Mengalihkan perhatian pada korupsi yang besar di Indonesia waktu Orde Baru itu untuk menembak kriminal yang miskin. Yang kedua adalah tidak masuk akal ya. Kalau menyelesaikan masalah kejahatan itu dengan menembak orang tanpa diadili. Itu tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Yang ketiga saya kira ya ternyata setelah itu juga kejahatan muncul lagi setelah itu. Tidak menyelesaikan akar permasalahan. Akar permasalahannya. Kemudian soal Santa Cruz. Ya, Santa Cruz. Saya dengar Anda bukan saja diteror, tapi juga ada tadi katanya ninja ya yang dikirim untuk membunuh Anda. Iya, betul. Kenapa disebut ninja? Ya karena berpakaian ninja. Coba ceritakan apa yang terjadi waktu itu. Ya, saya ini kan membela di Santa Cruz itu kan 4 bulan saya berturut-turut. Dikirim dari LBHI dulu, kalau tidak kirim 4 atau 5 orang ya. Tapi karena diteror setiap malam, setiap hari, kawan yang lain itu pulang. Tinggal berapa yang tinggal bertahan? saya sendiri.
Karena saya sendirian diteror terus, saya minta tuh si Norismanto itu, kamu datang menemani saya di sini katanya. Datang dia, saya ada kawannya lah gitu. Paling enggak kalau mati 2 orang lah. Ya. Iya. Jadi waktu saya datang lagi mengajak staf saya namanya Najib itu ada di sini. Saya waktu itu saya masuk ke hotel namanya Hotel Resende. Saya ingat betul kawan saya itu namanya si Herbin Sihaan. Waktu karena ada beberapa orang, 3 orang atau 4 orang, Pak Artijo ini gimana ini siapa mendaftar? Pak Herbin kalau karena kita ini banyak orang, kamu aja daftar namanya. Dia daftar di hotel itu namanya Herbin. Okay. Setelah berapa agak malam gitu, datang orang berambut cepak katanya hotel itu. Yeah. Artijo mana di ruang berapa katanya, di ruang nomor berapa? Oh nggak ada Pak nama Artijo katanya. Yang ada yang namanya Herbin ini. Bahwa kamu jangan main-main ya katanya. Itu sudahlah dia pulang gitu anunya. Jam 12 malam itu si Najib ini berteriak-teriak. Bang Artijo, ini saya didatangi ninja. Waduh, mau dibunuh katanya. Sehingga ribut lalu itu. Najib ini protes sama hotel. Begini di Dili ini tidak aman katanya. Oh enggak Pak, di Dili aman katanya. Ini bukan kriminal Pak. Karena Bapak ini adalah yang membela Santa Cruz katanya. Bah, saya ini baru kali ini datang ke Dili, yang membela Santa Cruz itu tidur sebelah sana. Jadi salah kamar berarti. Mojor Najib itu. Mojor Najib ini masih sehat walafiat di sini. Baik, Bung Najib, coba ceritakan apa yang terjadi. Itu persisnya 1:30 malam. Jadi sebelum berangkat tuh Bang Artijo sudah pesen. Waktu mau berangkat, sudah nikah belum? Belum Bang. Kasih tahu istri, keluarga, belum tentu kamu pulang. Kemana Bang? Timur-timur. Perkara anti integrasi. Udah, berangkat malam itu hari Jumat waktu itu Bang ya. Datang kita menjelang sholat Jumat, kita ke masjid, pulang dari masjid sudah Bang Ar udah pesan, ada kejadian apapun jangan keluar hotel. Tapi baru masuk hotel kira-kira 1 jam ada kecelakaan di depan hotel persis. Saya keluar. Begitu saya keluar, kerumunan massa itu ngelihat saya sosok yang aneh ini. Arab-Arab atau dari timur-timur atau dari mana. Saya masuk hotel sudah diikutin. Betul kata Pak Norismanto tadi. Malamnya, saya lagi tidur, karena hari itu lelah, TV masih nyala, tapi gitu ya. Semut aja gitu. Semut gitu. Ya. Saya bangun, saya pikir suara semut TV itu, saya matiin. Masih ada suara lagi. Oh mungkin AC lama gitu. Saya berdiri, saya matiin. Sudah 2 ini mati, baru terdengarlah suara itu. Grok, grok, grok. Saya langsung otomatis membuka jendela. Jangan-jangan ninja. Jadi saya bukalah dari samping. Wah betul. Saya ingat persis itu peso komando. Jadi kawat kasarnya sudah disobek. Dia gerajilah gitu, dia potong pakai peso itu. Karena kawatnya tipis. Saat itu saya bisa tenang, yang terpikir pesan Bang Artijo tadi, belum tentu pulang. Itu. Sesaat saya ambil kursi, sambil saya buka. Disitulah saya baru tahu kalau itu benar ninja. Lalu tembok itu saya berdiri dengan tangan begini masih tinggi. Cuman 2 lompatan. Dari jendela ke teras lalu lompat tembok itu. Jat. Lalu saya teriaklah panggil Bang Artijo tadi. Lalu kita komplain. Bapak ada kejadian begini-begini di Geraji. Itu bukan kriminal. Tensi saya langsung naik. Bukan kriminal gimana? Itu kamar di Geraji. Bapak ada pekerjaan apa? Pak Artijo jawab, pengacara kasus Santa Cruz. Yang Anda bilang clandestin gitu Bang Ar dulu ya. Kalau yang Anda bilang bukan clandestin, Anda selamat. Oh, jadi dan itu mulai dari hari datang, betul, sampai 2 minggu di sana, setiap hari kita diteror. Jadi situasinya waktu itu memang mencekam ya? Mencekam ya. Di pengadilan, kita lihat sekarang betapa orang bisa berkelahi. Ya, berkelahi. Ya,
jaksa dikejar-kejar, hakim dikejar-kejar, antara terdakwa dan korban berantem, keluarganya berantem lagi di luar. Kacau balau. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya begini, saya kira di negara kita ini dunia peradilan itu terlalu liberal ya, terlalu bebas gitu ya. Kalau di negara lain saya kira, yang saya tahu baik itu di Amerika, Belanda maupun di Inggris ya, itu tidak seenaknya itu wartawan datang ke ruang pengadilan itu. Kok Anda menuduh wartawan? Hah? Saya bilang orang-orang lain kok Anda menyorot-nyorot sampai sekarang kan live begitu aja. Jadi negara kita ini tidak ada ketentuan tentang contempt of court, tadi penghinaan terhadap peradilan. Ya, jadi Bang Buyung pernah ngalami ya, baru tolak pinggang, diusir. Ya, seharusnya itu kita dikembalikan lagi dunia peradilan ini untuk menerapkan contempt of court itu. Pak Artijo, gara-gara Anda sekarang ini dianggap momok bagi para koruptor, karena keputusan-keputusan Anda itu melipat gandakan hukuman bagi mereka, ada kecenderungan sekarang koruptor tidak mau kasasi. Di satu sisi Anda selalu mengatakan Anda rindu untuk bertemu para koruptor di Mahkamah Agung. Berarti nggak akan ketemu-ketemu, yang lain lari semua, Anda sendiri. Boleh tahu, apakah Anda merasakan bahwa ada ketakutan dari koruptor untuk kasasi sekarang ini? Indikatornya itu mencabut itu. Beberapa orang itu mencabut sudah itu. Istrinya Nasaruddin? Ya. Kemudian KPK bahkan? Ya, dua. KPK itu dua mencabut. Ini dimungkinkan ya mencabut perkara? Ya boleh, sebelum diputus boleh mencabut itu. Kalau kasus neneng istrinya Nasaruddin saya dengar bahkan sudah diputus sebenarnya, belum diumumkan. Kita putus itu pukul 3 ya. Iya. Suratnya itu masuk baru pukul 4, jam 4, pukul 4 sore. Iya, kita tolak aja kasasinya itu. Termasuk yang keputusan Anda yang dianggap ekstrim adalah terhadap bandar narkoba. Narkoba ya. Julukannya Alung kalau nggak salah. Iya. Yang sebenarnya sudah diputus 1 tahun. Iya. Kemudian jaksa mengajukan kasasi. Di Mahkamah Agung Anda putuskan berapa lama? Masih ingat? Lupa saya. Anda putuskan 20 tahun. Iya. Ini agak tidak masuk akal. Kenapa Anda 20 tahun? Begini ya. Kalau di putusan pengadilan negeri itu dia diputus dengan alasan pasal karena tidak melapor adanya narkotika. Padahal menurut kita fakta hukumnya tidak demikian. Dia ini bandar yang memasang orang untuk menjadi pengedar. Jadi berbeda antara bandar itu dengan tidak melaporkan. Saya ini memutus itu ada dasar hukumnya, ada faktanya, berdasarkan faktanya. Segera saya akan tanyakan kepada Anda bagaimana Anda memagari diri Anda di Mahkamah Agung agar tidak ada orang yang berani menyuap Anda. Ikuti terus Kick Andy. Jadi kami di staf di kantor itu kalau beliau datang tidak boleh ada staf yang tidak baca buku, entah koran. Harus ambil buku, ambil koran. Iya, betul. Kita balapan betul ngambil koran atau ngambil apa, baca gitu. Kadang-kadang korannya satu berebut udah. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Sekali lagi saya ingin tahu dari Bung Najib, Anda kan sudah begitu dekat ya, bahkan bersabung nyawa bersama Pak Artijo. Tapi saya dengar pada saat Pak Artijo dilantik menjadi Hakim Agung, Anda kan datang. Apa kalimat pertama yang diucapkan oleh Pak Artijo? Saya datang ke kantor beliau dengan niat mengucapkan selamat. Bapak siapa? Saya mantan asistennya. Di mana? Di Jogja. Begitu Pak Gitur masuk, pertama yang keluar, kamu punya perkara? Enggak Bang, kalau punya perkara, Pak Artijo ngomong ke Anda gitu. Teganya Anda ya. Kalau nggak punya kalau ada perkara, keluar. Enggak Bang, saya ingin ngasih selamat, duduk. Seorang Artijo di mata Anda seperti apa sih? Memang kalau bahasa Bung Andi tadi ke aku, buat saya kami staf di kantor nyentrik Pak. Nyentrik? Nyentrik. Beliau kalau pulang ngajar, berangkat ngajar atau berangkat ke persidangan,
Yang beliau bawa buku, berkas, dan yang satu referensi wajib bawa adalah celurit. Selalu Celurit. dan selalu ada di dalam tas beliau. Fisik. Fisik celurit, Celurit betul. itu senjata tradisional Betul. Madura. Betul. Celurit. Baik, Pak Artijo, yang beredar di masyarakat sekarang ini adalah betapa Anda memagari diri Anda untuk supaya tidak disuap, Ya. sehingga orang mau bertamu ke tempat Anda, ke kantor Anda, mengalami banyak sekali kesulitan, Iya, iya. termasuk keluarga Anda sendiri. Iya, iya. Apa yang Anda lakukan? Ya begini Bu Andi, jadi harus dipisahkan antara kawan ya, antara keluarga dengan jabatan. Masyarakat boleh curiga, masyarakat berhak untuk curiga. Kalau saya misalnya makan di rumah makan dengan pengacara, betapapun dia, itu rakyat berhak untuk curiga. Ada apa itu hakim kok makan bersama dengan pengacara? Jadi saya setelah menjadi hakim ini, kalau tadi dikatakan kaku sudah kaku, ini tambah kaku lagi. Mari kita simak dulu komentar beberapa orang yang dekat dengan Pak Artijo berikut ini. Saya kira seorang hakim yang bagus, yang sangat baik. Ya. Dia sangat independen. Dia mempunyai pendirian yang sangat kuat. Sehingga saya kira kalau ada orang yang mencoba-coba untuk mempengaruhi dia, pasti akan mental. Beliaulah yang bisa kita anggap bisa memulihkan citra peradilan. Ya, kenangan saya dengan Artijo sederhana ya, bahwa dia itu orang yang terlalu serius, tidak pernah pacaran, ya kan? Untuk Artijo, jalan terus, jangan mundur, sekali-sekali relax ya, jangan terlalu tegang, karena ketika dia terlalu tegang, ya, tidak baik untuk kesehatan dia. Ya, ini hakim yang memiliki senjata yang lengkap. Dia dosen, memiliki basis teoretik yang kuat. Dia pengacara lebih dari 30 tahun, memiliki basis pengalaman praktis yang kuat. Sehingga ketika dia menjadi hakim, menurut saya adalah dia sosok yang memiliki perpaduan yang pas untuk menjadi hakim. Selain itu, ini orang istimewa. Karena salah satu hakim yang menurut saya adalah orang yang tidak tersentuh oleh berbagai macam kemungkinan-kemungkinan negatif yang bisa menimpa seorang hakim. Itu putusan-putusannya bagi saya sih nggak mengejutkan, mungkin bagi orang mengejutkan. Karena saya mengenal beliau ini lebih dari 30 tahun. Jadi saya benar paham betul karakternya, saya paham betul dedikasinya, saya paham betul integritasnya yang luar biasa. Sejauh mengenai kejujuran dan integritas, Artijo Alkostar tidak ada duanya. Artijo ini seperti menggunakan kacamata kuda, gitu. Ya, dia nggak melihat ke kiri dan ke kanan. Ya memang dia seperti itu. Hendaknya Pak Arjo tetap mampu dengan kekuatan yang ada merubah dunia hukum kita yang carut marut ini melalui putusan-putusan dan bisa menjadikan iklim penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin baik. Mumpung Pak Arjo masih di Mahkamah Agung dan saya kira masih cukup waktu dan cukup didengar dan diperhatikan banyak pihak karena masyarakat luas nampaknya di belakang Pak Arjo. Semua orang mendukung dan berada di belakang Anda. Nah, itu kan membesarkan hati ya. Iya. Sebagian besar atau sebagian dari teman-teman Anda ya yang bergerak di bidang hukum itu menolak hukuman mati. Hukuman mati ya. Padahal Anda sekarang ini paling keras kesannya menyetujui hukuman mati. Iya, betul. Anda setuju hukuman mati? Setuju. Alasannya? Alasannya itu pada kejahatan-kejahatan tertentu, Pak Ade. Misalnya? Jadi tidak semuanya pembunuhan yang disengaja dan korbannya banyak ya. Dengan sadar dia ya. Dengan sadar dia ya, juga kejahatan-kejahatan lain yang kualitas kejahatannya itu adalah merupakan kejahatan kemanusiaan. Misalnya? Ya termasuk korupsi sebetulnya itu.
Oh, jadi Anda setuju koruptor dihukum mati? Iya, saya setuju. Setuju saya. Baik, kita mengenal Pak Artidjo dalam wujudnya yang sekarang. Tapi banyak yang ingin tahu, Pak Artidjo ini anaknya siapa sih? Lahir di mana? Terus mengapa tertarik pada bidang hukum? Iya. Saya akan segera kembali. Suka nggak suka, Anda disebut-sebut akan mampu menandingi kepopuleran ketenaran Pak Jokowi kalau Anda jadi calon presiden. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Pak Artidjo, Ya, banyak orang bertanya, ya. Artidjo ini anaknya siapa sih? Orang tua Anda berasal dari mana? Dari Madura, dari Sumeneb. Orang tua Anda ini orang kaya atau orang susah? Saya kira Nah, kalau susah berarti turunan ini ya. yang biasa-biasa aja tengah itu. Biasa-biasa aja. Jadi Anda, di dalam darah Anda mengalir darah Madura. Ya. Nah, semua orang tahu bahwa relatif orang Madura itu karakternya keras. Oh enggak juga. Oh enggak juga. Suka berantem dan dalam mempertahankan harga diri, nyawa pun dia berikan. Iya, iya. Dan kita tahu ada tradisi atau budaya ya, carok. Kalau itu bacok-bacokan pakai celurit gitu ya. Satu-satu kalau carok. Satu-satu. Ya. Kalau kok keroyokan misalnya itu bukan carok. Dan tidak gagah itu ya. Ya harus satu-satu kalau carok. Harus satu-satu. Ya. Anda dan saya tidak ada masalah kan ya? Nah. Baik. Saya juga mendengar bahwa selain petani, Ya. ayah Anda ini orang pinter. Pinter. Bukan profesor ya, orang pinter itu orang yang bisa melihat jauh ke depan. Oh enggak, bukan begitu Pak. Bukan begitu. Ada yang bilang banyak orang juga atau beberapa orang datang kalau kena santet minta tolong ayah Anda. Oh iya, kalau itu ya ya umum lah itu kan membela. Karena di Sumeneb itu umumnya orang tahu tentang hal itu. Jadi Madura Timur itu biasanya punya ilmu-ilmu yang bisa menangkal santet gitu-gitu. Orang tua Anda punya itu? Saya tidak tahu, saya tidak pernah tanya, tapi ada orang sering begitu minta tolong dulu gitu. Bukan berarti itu ada ilmu yang diturunkan pada Anda? Oh enggak. Ilmu kebal misalnya? Enggak. Sehingga Anda nyalinya sampai sekarang ini? Enggak ada ilmu kebal. Enggak ada saya kira urusan. kalau di dunia ini menurut saya tidak ada orang kebal itu. Yang luput itu ya itu adalah lindungan dari Yang Maha Kuasa itu. Jadi bukan ilmu yang diturunkan ayah Anda kebal bacok enggak. ditembak nggak mati gitu enggak ada itu. Jadi Anda bisa mati juga ya? Iya. Baik, Pak Artidjo. Saya dengar Anda sendiri pernah disantet. Atau diisukan santet karena foto Anda katanya dikasih ke orang yang suka nyantet. Oh itu iya, begini itu ceritanya. Pada waktu itu saya dissenting opinion suatu perkara itu. Tidak perlu saya sebutkan. Iya. Lalu kawan itu bilang, Pak Artidjo, ini karena Pak Artidjo ini sendiri yang berbeda. Ini sudah dikirim ke Banten katanya. Katanya ya. Mau disantet? Tidak tahu saya. Oh, iya. Fotonya, fotonya foto. sudah dikirim. Terus? Ya kok pakai seperti itu apa? Itu kalau di Madura itu kelas seperti itu masih kelas taman kanak-kanak itu. Jadi saya curiga memang ilmu Anda ada ini. Oh enggak. Enggak ada. Dengan sifat ya sikap Anda seperti itu, banyak orang ingin memberikan penghargaan. Tapi sering Anda menolak penghargaan. Bahkan terakhir dari alma mater Anda mau memberikan penghargaan, Anda tolak. Iya, saya tolak. Nggak boleh hakim itu terima penghargaan. Lain penghargaan nggak ada uangnya, nggak ada apa-apanya. Iya, nggak boleh. Jadi kalau dalam kerja yudisial itu nggak boleh hakim menerima apapun, hadiah apapun, nggak boleh. Bermimpi aja untuk berhadiah dilarang itu.
suka nggak suka, Anda disebut-sebut akan mampu menandingi kepopuleran, ketenaran Pak Jokowi kalau Anda jadi calon presiden. Itu tidak benar sama sekali. Yang pertama, saya tidak berminat. Yang kedua, saya tidak punya bakat. Yang ketiga, saya tidak punya hubungan emosional apapun pada partai apapun. Tidak pernah saya. Karena saya di LBH dulu, di Anukan Bambuyong ini kan menjaga jarak dengan partai itu. Jadi kalau ada orang mengusulkan Anda untuk jadi calon presiden? Nolak saya, jelas nolak. Dalam kesibukan Anda sebagai Hakim Agung, apakah Anda masih sempat mendengarkan musik? Musik ya sering saya. Musik apapun. Musik itu adalah indah kalau itu berhubungan dengan getaran hati kita. Musik apapun. Bahkan koleksi saya di rumah itu musik apapun, Mandarin ada, Pak country juga ada, Timur Tengah juga ada, lagu daerah juga ada, lagu Madura juga ada. Lalu siapa grup musik yang paling Anda sukai atau musisi yang paling Anda sukai? Enggak, saya senang itu kalau mendengar musiknya Bee Gees itu tentang Mrs. Huchet. Wow, coba kita dengarkan lagu kegemarannya Pak Artijo berikut ini. Feel I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the Terima kasih dengan Bee Gees ya. Bee Gees ya. Iya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Anda termasuk orang yang jarang pakai kaos kaki. Dulu ya, jarang saya. Oh, tapi syukur hari ini Anda pakai ya. Iya, pakai. Katanya juga jarang pakai ikat pinggang. Iya, dulu ya. Artinya sekarang sudah lebih makmur maksudnya. Baik, kalau hobi apa? Hobi saya? Iya. Hobi saya ya tanaman. Dulu saya sering, karena membela perkara sering kalah saya dulu. Saya memelihara ayam begisar. Jadi apa kalau pulang sidang kekalahan? kalah perkara itu saya dengarkan bunyi begisar itu dengan dia. Jadi kesimpulannya bekisar bisa menenangkan hati orang yang kalah. Ayam bekisar. Iya. Kami sudah mendengar tentang ayam bekisar. Iya. Teman-teman Kick Andy ingin memberikan ayam bekisar pada Anda. Tapi terjadi perdebatan. Iya. Apakah ayam bekisar termasuk gratifikasi? Iya. Ya. Menurut Anda termasuk atau tidak? Termasuk itu. Tapi ada dalam peraturan atau undang-undang yang kami baca KPK, kalau binatang nggak ada masalah. Oh iya, itu menurut KPK, menurut saya itu termasuk. Kalau pensiun nanti mau mengerjakan apa? Saya akan pulang kampung, akan memelihara kambing aja di rumah di kampung. Pak Artijo, terima kasih banyak sudah mau datang ke acara Kick Andy. Terima kasih atas undangannya Bung Andi. Iya. Dan seperti biasa Pak Artijo, kami akan membagikan buku ya di akhir acara ini. Buku ini juga menceritakan kisah perjuangan atau pembelaan terhadap orang-orang kecil. David and Goliath. Ketika si lemah menang melawan raksasa. Malcolm Gladwell. Dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang hadir di sini. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan Pak Artijo, di ujung ini ada tradisi bagi Kick Andy untuk memberikan karikatur. Karikatur. Ini pasti tidak masuk gratifikasi. Karikatur tentang Pak Artijo. Ini bukan saya yang buat ya. Inilah Artijo. Baru Anda boleh lihat. Baik Pak Artijo, mudah-mudahan karikatur ini memberikan semangat pada Anda. Sama seperti kami yakini,
banyak orang mendukung Anda karena kami merindukan orang-orang yang bisa menegakkan hukum dan membuat bangsa kita bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Iya. Tapi supaya nggak penasaran kita tunjukkan ayamnya dulu ya. Tuh ayamnya Pak. Anda masih bisa berubah pikiran. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara ini. Semoga pembicaraan saya dengan Pak Artidjo, Hakim Agung yang kita kagumi, bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. I'm going back to Massachusetts. Something tells me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left Boston.